begitu tahun lalu bulan Mei di ruang kantor gubernur ada kesepakatan tentang penyelesaian padat antara kita dengan Manggarai Timur. 39 titik koordinat yang akan direncanakan pemasangan pilar itu tidak ada satu titik yang bergeser dari kesepakatan antara dua pemerintah ini yang disahkan oleh gubernur. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Gratis alias tidak dipungut biaya spesial pun. Selamat menikmati. Hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat sejahtera dalam rangka mengikuti penyerahan Permendagri nomor 44 tahun 2019 dan Permendagri nomor 55 tahun 2020 oleh yang terhormat Bapak Bupati Ngada. Baik hadirin kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan Permendagri nomor 44 tahun 2019 kepada Camat Riung dan Permendagri nomor 55 tahun 2020 kepada Bapak Camat Riung Barat. Bapak Camat Riung dan Riung Barat, saya persilakan mengambil tempat di depan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama arahan dari yang terhormat Bupati Ngada. Saya persilakan. Kita bergembira bahwa di sore hari ini kita hadir di tempat ini untuk kami secara resmi menyerahkan fotokopi dua peraturan Mendagri. Yang pertama nomor 44 tahun 2019 tentang batas wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Ngada dan Nagiteo. Lalu kedua penyerahan Permendagri nomor 55 tahun 2020 tentang batas wilayah administrasi pemerintahan antara Ngada dan Manggarai Timur. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa perjuangan yang sungguh melelahkan, ya, toh akhirnya masalah ini bisa diselesaikan. Secara khusus dan secara pribadi, saya menyampaikan kepada kita semua, terutama tokoh-tokoh yang tergabung dalam perisai, yang bergabung dalam kelompok Riung Seribu, bersama tokoh-tokoh, bersama pemerintah, bersama seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, kita terus berjuang agar batas-batas wilayah administrasi pemerintahan, terutama batas wilayah administrasi pemerintahan dari Kabupaten Manggarai Timur itu bisa kita selesaikan. Ini semua hanya bisa terjadi karena dukungan kita semua. Saya coba flashback sedikit bagaimana perjuangan kita dari tahun 73. Ganti gubernur, ganti bupati, ganti gubernur, ganti bupati, rapat berulang-ulang, toh tidak ada kesepakatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita semua patut menyampaikan terima kasih kepada gubernur kita, Bapak Victor Laiskodat. Ada bapak-bapak yang bersama saya yang bolak-balik kita Kupang Jakarta, balik ke Jawa, Kupang Jakarta, balik. Tapi begitu tahun lalu bulan Mei di ruang kantor gubernur ada kesepakatan tentang penyelesaian batas antara kita dengan Manggarai Timur. Saya ingin bercerita sedikit bagaimana Gubernur Bung Victor Laiskodat menyelesaikan masalah ini. Saya membayangkan dengan bahasa saya agak maki sedikit. Saya bilang, hai,
Ini 73 tahun yang urus ini bupati ke bupati, gubernur ke gubernur, orang pintar semua. Tetapi kok tidak bisa selesai. Awal pertemuan kita di aula ruang rapat gubernur, mulai hanya mengatakan gubernur orang pintar, bupati Ngada pintar, bupati Ngada Manggarai Timur pintar, ketua DPR, anggota DPR bersama tokoh-tokoh dari Kabupaten Ngada orang pintar semua, juga ketua anggota DPR dan tokoh-tokoh dari Manggarai Timur juga orang-orang pintar. Saya mau beritahu, ciri orang pintar itu adalah rapat tidak lama-lama dan ada hasil. Tetapi kalau rapat berlama-lama dan tidak ada hasil, itu sama dengan orang bodoh. Saya mau tanya, ini bahasnya Pak Gubernur, kita orang pintar atau orang bodoh? Semua itu bilang pintar ya, pintar. Begitu kita jual tahu semua, ya kita semua orang pintar, dia bilang, kalau begitu saya beri waktu 2 jam. Masalah ini harus selesai, karena kita pintar semua. Dan benar, bukan 2 jam sebenarnya. Pembahasan materi itu hanya 1 jam. Ada bapak-bapak yang hadir, kakak saya senior saya hadir, ada Pak Camat juga waktu itu hadir, kita sama-sama menyaksikan. 1 jam pembahasan selesai, 1 jam itu yang buat berita acara kesepakatan. Jadi materi pembahasan penjelasan hanya 1 jam. Memang kita menyelesaikan itu, tapi bukan berarti semua persoalan itu selesai. Kita butuh, pemerintah tetap membutuhkan seluruh kita, terutama tokoh-tokoh. Tapi saya pikir upaya maksimal yang sudah kita lakukan dan kita berjuang secara bersama-sama. Ini upaya maksimal yang sudah kita lakukan. Yang kedua, dengan penyelesaian masalah perbatasan kita dengan Nagiteo maupun dengan Manggarai Timur, itu tidak menghilangkan hak kepemilikan. Tetap. Kita hanya dengan Permendagri ini hanya menentukan batas wilayah administrasi pemerintah. Tidak berarti misalnya kalau ada orang Manggarai Timur punya tanah di kita sini, lalu itu hilang dari sendiri. Atau sebaliknya, mungkin kita punya tanah ada di wilayah Manggarai Timur, dengan batas ini lalu hak-hak kita hilang. Tidak. Hak-hak kepemilikan terutama terhadap tanah tetap menjadi hak yang melekat selama ini yang diakui oleh kita semua bahwa tanah ini milik si A, si B, atau suku A, suku B, dan seterusnya. Kemudian juga ada masalah sedikit, terjadi okupasi. Kita terus berjuang melalui Bapak Gubernur agar saudara-saudara kita yang melakukan okupasi ke wilayah kita, ini supaya kita segera minta bantuan Pak Gubernur, supaya melalui Polda, supaya saudara-saudara kita itu bisa kita segera kita kembalikan ke mereka, ke tempatnya mereka. Sehingga masalah-masalah saya bilang tadi dari batas-batas ini sudah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kami coba dan teman coba cek titik koordinat dari berita acara kesepakatan kita bulan Mei kemarin, apakah jangan sampai dengan Permendagri ada perbedaan. Ternyata tidak ada satu titik pun. Memang setelah kita bersepakat dengan Manggarai Timur, lalu ada upaya dari teman-teman kita dari Manggarai Timur supaya 3 rumah itu masuk ke Manggarai Timur. Lalu Pak Wardani ke Kupang, kemudian dari Kupang bicara dengan teman-teman kita di Badan Perbatasan, kemudian dia ke Bejawa untuk ketemu saya, minta supaya mungkin dari permintaan dari teman-teman kita dari sebelah supaya kalau bisa itu masuk ke tiga rumah itu masuk ke wilayah Manggarai Timur. Saya bilang, Pak Kris, kalau Pak Warin datang ketemu Kus bicara itu saya tidak ketemu. Saya tetap berpegang pada kesepakatan kita di kantor gubernur yang sudah diputuskan oleh gubernur. Lalu setelah itu saya bilang, Pak Kris, buat surat ke Mendagri. Kita tetap bersepakat tentang batas wilayah kita dengan Manggarai Timur berdasarkan berita acara kesepakatan antara 2 bupati yang disahkan oleh gubernur.
Sehingga dari 37 Pak Kris ya, 39 titik koordinat yang akan direncanakan pemasangan pilar itu tidak ada satu titik pun yang bergeser dari kesepakatan antara dua pemerintah ini yang disahkan oleh gubernur. Saya memang sengaja mengambil kesempatan ini untuk saya serahkan ini sebagai sebuah tanggung jawab moral saya, sebagai sebuah tanggung jawab institusi, sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah. Apalagi sebentar lagi juga saya akan menyelesaikan masa jabatan saya. Jadi sekali lagi ini saya pikir hadiah, ya, hadiah buat saya sebenarnya, bukan untuk Pak Mama. Hadiah buat saya pribadi, karena perjuangan kita melelahkan di saat saya mengakhiri masa jabatan, persoalan yang 47 tahun ini akhirnya bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada semua, siapa saja yang terus bahu membahu, tidak mengenal lelah, ya, terus berjuang bersama pemerintah, bersama seluruh masyarakat yang ada ini, sehingga masalah perbatasan ini dapat kita selesaikan. Saya titip harapan saya dengan selesainya masalah perbatasan ini, baik kita dengan Pemda Manggarai Timur maupun dengan Nagekeo, mari kita melihat Riung ini sebagai sebuah masa depan yang menjanjikan. Kemudian sebagai hadiah juga sebenarnya buat kita setelah dikeluarkannya Permendagri oleh Pak Gub juga memberikan hadiah buat kita adalah ada peningkatan jalan provinsi di wilayah kita secara keseluruhan. Tahun 2021 ada peningkatan jalan dari APBD provinsi. Yang pertama ruas jalan Pomamboras itu 17 miliar 901 juta lebih. Kemudian Waipana batas sampai di Bakit itu 15 miliar 510 juta lebih. Kemudian Moras Riung Danga masih menuju ke Danga itu juga 14 miliar 821 juta lebih. Kemudian Pejawa Poma ada dua segmen. Pejawa Poma yang sudah dikerjakan juga termasuk yang Poma Boras. Pejawa Poma 13 miliar 5 juta lebih. Kemudian sambung War Kelambu lanjut yang belum sampai di Cicipal itu kena tinggal beberapa ini, hanya anggaran hanya 5 miliar 967 juta. Kemudian tambah di Maluja Mambawa 7 miliar 267 juta lebih. Jadi total dari APBD provinsi untuk penanganan jalan di kabupaten kita sebanyak kurang lebih 70 miliar. Sehingga yang perlu kita lakukan ke depan adalah, ini kebetulan ada adik saya anggota DPR, jalan-jalan kita ada di kota Riung ini. Saya mohon untuk menjadi perhatian serius karena ini menjadi daerah pengembangan pariwisata kita. Sedangkan untuk kita dengan Nagekeo saya pikir tidak ada masalah yang berarti, semua sudah bisa kita selesaikan. Sehingga dengan Permendagri nomor 44 tahun 2019
lalu dengan Permendagri nomor 55 tahun 2020 masalah perbatasan antara kita dengan Manggarai Timur selesai, juga masalah kita dengan Nagekeo selesai. Kita terus berjuang agar cita-cita kita bahwa Riung pada saatnya menjadi sebuah doa baru tetap menjadi perjuangan kita bersama. Sejalan Pak Marianus, kami punya sikap adalah untuk mempercepat pembangunan ini. Tidak ada pilihan lain kalau wilayah ini kita perkecil. Sehingga titik ini satu, ya, terus menjadi tekad dan perjuangan kita bersama, sehingga pada saatnya Riung di tempat ini, di punggung saya ini, mesti ada pekerjaan tangan Pak Marianus, kita pencanangan Riung sebagai sebuah daerah otonomi baru. Baik, Bapak Mama semua, saya kira demikian satu dua hal ingin saya sampaikan berkenaan dengan penyerahan fotokopi Permendagri nomor 55 tahun 2020 tentang batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur, dan Permendagri nomor 44 tahun 2019 tentang batas wilayah administrasi antara pemerintah Kabupaten Ngada dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo. Baik, saya kira ini saja Bapak Mama sekalian. Sekali lagi terima kasih dukungannya luar biasa sehingga dua persoalan ini bisa segera kita selesaikan. Tetapi tidak berarti sekali lagi semua masalah itu dengan sendirinya selesai. Kita butuh kebersamaan terus, kita bahu membahu sehingga persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari tetap menjadi tekad, niat dan perjuangan bersama dari kita, sehingga kita bisa meminimalisir semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang sama-sama tidak kita inginkan atau tidak kita kehendaki. Baik, saya kira demikian Bapak Mama semua, Pak Camat, Dua Camat, Riung Barat, anggota DPR, para tokoh semua yang hadir. Karena saya lihat sebagian besar yang kita sama-sama hadir semua. Terima kasih. Saya waktu jalan tuh saya rasa saya ini tidak standardikan pintu. Memang saya bilang, wah teman-teman Pak Kris, kalau saya pergi sendiri, kita tidak punya apa-apa nih. Kita butuh dukungan dari tokoh-tokoh ini. Maka ajak semua teman-teman ke Kupang, kita pergi ke Jakarta, pergi. Walaupun ada yang minta izin tidak bisa ke situ, cukup hadir saja. Tidak usah omong, tapi begitu kami lihat, kami rasa ada kekuatan. Bahwa kami ada orang tua, ada senior yang mendukung kami, sehingga kami juga pantang menyerah. Kita berjuang sehingga tanggal 20 kemarin secara simbolis sudah diserahkan oleh Gubernur kepada pemerintah Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur. Lalu hari ini secara simbolis juga saya menyerahkan fotokopi jadi pegangan kita bersama. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salvete, Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Ini bukan titik terakhir. Tim survei melakukan survei terhadap titik perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur, yaitu berlokasi di Nuagoe. Di titik terakhir ini, Nuagoe yaitu pertemuan antara dua sungai. Yang belakang ini sungai dari Lanamai, Kedu, Ria, Muntingnya. Munting. Sementara yang ini Alomola, Baborani, yaitu sungai dari Manggarai Timur. Kivu Okamaki, perbatasan batas alam antara Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, wilayah Kecamatan Riung. Kivu Maki.